Ya, karena apa? Karena sekali lagi saya katakan ya, mereka itu memang negara yang dibuat oleh konstitusinya itu superior di atas Indonesia. Mereka itu dibuat sebagai antitesisnya kita oleh Inggris dulu. Ya, jadi kita ini dianggap sebagai republik, sebagai bangsa yang merdeka ini adalah ancaman. Mereka itu didirikan untuk tetap mengekalkan sifat sebagai patik, sebagai hamba. Itu yang ingin dikekalkan di sana. Dan dalam propagandanya, apa yang dilakukan tentu saja bahwa menjadi hamba itu jauh lebih baik daripada menjadi orang merdeka. Orang merdeka itu tidak bisa mengurus dirinya sendiri, sehingga ekonominya terpuruk, sepak bolanya terpuruk, semuanya terpuruk, berbeda dengan kita, yang adalah patik, menghamba kepada raja, dan raja menghamba kepada Inggris. Itu yang membuat jadi makmur, jadi apa, itu propagandanya di sana. Jadi mereka itu akan merasa tersakiti setiap melihat Indonesia tidak seperti mereka propagandakan. Di dalam mindset, di dalam minda kalau kata mereka, orang-orang di negeri Malaides ini, di Bani Sarapan ini, itu harus ditanamkan terus bahwa kondisi negara mereka itu lebih baik daripada kita, lebih baik daripada Indonesia. Makanya ketika itu, ketika realitas yang berkata sebaliknya, ya ternyata kita tidak seburuk itu, ketika kita ternyata meskipun ekonomi kita, artinya pendapatan per kapita tidak seperti mereka, tapi kita lebih bahagia karena kita dalam proses ke naik, artinya kita dalam progres, mereka itu dalam penurunan, ya, dalam penurunan. Jadi tingkat stres, tingkat depresi di sana itu lebih tinggi, itu membuat mereka tidak terima. Ya itulah manifestasi dari rasa frustasi mereka itu muncul seperti ya itu tadi, menghina lambang negara kita, melecehkan lagu kebangsaan kita gitu. Yo guys, kembali lagi bersama saya si jangan komen tapi harus komen terhadap propaganda Malaides. Relatif. By the way, gue cuma sebut satu merek dari Malaysia. Di total ada 27 LSM di Malaysia yang spesifik bikin program propaganda menghancurkan Indonesia. Hari ini gue cuma mention sama lu new naratif guys. Ya. Tak lupa kita ucapkan salam makan pagi kepada Bani Sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Malaides. Malaides yang terkenal sebagai bangsa penipu, bangsa pemalsu dokumen pipa, 7 pemain harimau bodong yang akan dikenang sampai bila-bila masa ya guys ya. Mereka akan melihat berhasil menahan imbang Korea Selatan 3-3 di Piala Asia yang akan mereka ingat sampai bila-bila masa. Padahal Korea Selatan guys ya waktu itu sengaja draw untuk menghindari Jepang, menghindari untuk bertemu Jepang ya guys ya. Makanya Korea Selatan memilih untuk draw melawan Malaides. Dan di saat itu pelatih Malaides dan orang-orang Malaides sangat gembira, bahagia sekali menahan imbang Korea Selatan 3-3 ya guys ya, seperti memenangkan sebuah turnamen ya guys. Malaides. Nah, saya akan kembali membahas timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Coach Kurniawan ya guys ya, yang dimana jika kita berhasil menang tipis 1-0 atau atas Qatar atau menahan imbang Qatar, maka bisa dipastikan kita bisa lolos ke Piala Dunia U17 nanti ya guys ya. Tapi ingat, kita bukanlah orang yang seperti Malaides ya guys ya, yang berangan-angan, berhayal lebih dulu ya guys ya. Kita realistis saja, kita tunggu nanti hasilnya apakah bisa lolos atau tidak. Dan kita janganlah sombong seperti Malaides ya guys ya, karena kesombongan itu hanya miliklah iblis, dan Malaides membuat iblis sungkem dengan kesombongan mereka ya guys ya. Buah dari kesombongan Malaides ini ialah PHK massal di sana ya guys ya. Dasar dari ribuan sampai puluhan ribu orang di PHK massal di Malaides sana ya guys ya. Dan mereka tetap saja sombong, kemudian yakni mereka tak lama lagi akan menjadi bani kelaparan jika pemerintah di sana tidak bisa menanggulangi masalah beras di sana ya guys ya.
Kekenyangan ya guys ya, saya habis makan tadi. Jadi tak lama lagi Malaides akan menjadi bani kelaparan ya guys ya, diakibatkan beras di sana krisis. Oh iya, mereka bisa menggantinya dengan makan ubi kayu ya guys ya, mengganti beras dengan makan ubi kayu atau awe-awe tempatan di sana menikah dengan orang-orang dari Bangladesh ya guys ya. Dan kesombongan pastinya akan menghancurkan seseorang, dan kesombongan sebuah bangsa akan menghancurkan bangsa tersebut. Jadi Malaides ini terus menerus saja sombong mengucapkan ringgit power lagi tapi tidak sanggup beli beras premium di tempat kita ya guys ya. Dan mereka dengan tolol dan bodohnya menawar beras premium kita di bawah 10.000 ya guys ya, dan tentu saja ditolak oleh Menteri Pertanian kita yang cerdas ya guys ya. Masa beras premium yang dijual ke rakyat Indonesia seharga 18.000 mau dibeli oleh orang-orang Malaides di bawah 10.000? Karena orang Malaides ini tolol ya guys ya, tidak bisa berhitung dan menawarnya nggak ngotak ya guys ya. Mereka betul-betul tolol ya guys ya. Oh ya, saya ingat orang-orang Malaides ini memiliki kecerdasan ya, tingkat kecerdasan IQ 15 ringgit dengan otak sebesar kacang seperti ikan mola-mola. Bahkan keledai pun emosi jika diadu bodoh dengan Malaides ya guys ya. Nah, saya tak bisa membayangkan ya guys ya, jika timnas Indonesia U17 berhasil hat-trick lolos ke Piala Dunia U17, bagaimana reaksi dari Malaides ya guys ya. Saya tidak bisa membayangkan, entah mereka akan keblingsatan sebagaimana ya guys ya. Lagi satu, nanti di Piala AFF U19 ini yang sudah keluar hasilnya ya guys ya, seperti ini. Apakah Malaides akan dibantai oleh Thailand? Tapi dua lawan lagi dari Malaides ini ya easy win ya guys ya. Singapura sama Brunei Darussalam ya guys ya, yang tidak terlalu hebat dalam bermain bola. Mungkin Malaides bisa membabat mereka ya guys ya. Tapi dengan Thailand saya harapkan Malaides dibantai oleh Thailand ya guys ya. Sehingga oh ya, mungkin yang akan mewakili Malaides di Piala Asia U18 atau U19 ialah pemain keturunan Grand Jepun KW3 ya guys ya. Baiklah, sekian video pembahasan dari saya tentang Malaides, bani sarapan wal angan-angan, memiliki IQ 15 ringgit dengan otak sebesar kacang seperti ikan mola-mola guys ya. Sekian video dari saya, terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Merdeka. Oh yeah, di layar kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana. Kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Forza, lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Seperti etalase yang tampak mulia,
jauh berbeda. Topeng iman jadi pelindungnya. Saat kebenaran mulai bersuara, terbongkarlah dahing babi bersertifikat halal yang jadi jualannya. Dulu lantang, penuh percaya diri, sekarang berkelit cari simpati. Ayat dan istilah jadi tameng. Saat logika mulai menekan, bukan lagi soal benar atau salah, tapi bagaimana tetap terlihat benar. Menggiring emosi, memainkan rasa, agar publik lupa pada fakta. Kelakuan yang sangat malaysiawi sekali. Fiil mola mola da molad aiku ililas ringgit bani sarapan. Bukan iman yang salah arah, bukan agama yang jadi masalah, tapi tangan pembuat belakan yang memelintir makna demi lindungi cerita dusta. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami, tapi halal dan judi. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Tapi di Malaydesh yang sesederhana ini adalah anomali.